Majuan aja kak. Dikit kak, majuan kak. Nggak gigit kok. Mungkin bisa ada satu yang megang aja biar. Nah gitu bisa Gino tuh Ginonya. Kebanyakan mbak. Gimana perwakilan satu? Sabar, sabar. Enggak gue contohin. Yuk. Kenapa? Udah. Nah. Coba Rena. Oke Kak Caca, boleh kasih tahu dong di sini berperan sebagai apa masing-masing dari kalian karakternya di sini? Aku di sini berperan sebagai Ana, singkatnya sebagai seorang pernikahan yang pernikahannya diambang kehancuran. Gitu. Kalau ada Gino dan ada Stephen juga di sini. Oke Gino, apa perannya di sini dan seperti apa karakternya Gino? Di sini peran aku di sini sebagai Dimas. Karakternya Dimas di sini adalah seorang laki-laki yang sangat bergantung ya pada istrinya. Jadi dia bukan tipe laki-laki yang independen yang bisa menjadi kepala keluarga seperti itu. Oke. Untuk Stefan sendiri ini mungkin debut kembali lagi ya? Iya, ini karakter Raihan ini dikit aja ya, sisanya nonton aja. Cinta mati banget sama dia. Ya, ceritanya. Kalau aku pribadi nggak pernah ngalamin yang Ana alamin, jadi itu menjadi tantangan yang besar banget buat aku. Kak Caca tadi kan Kalau aku nggak pernah sama sih. nggak jelas ini suaranya. Iya deh. Dimas gitu. Jadi aku pengalaman pertama juga gitu. Nah berarti kan belum relate sama kehidupannya ya. Untuk mendalami perannya itu melakukan survei nggak sih atau tanya teman-teman mungkin ya circle-nya ada yang begini atau seperti apa supaya bisa lebih menjiwai mungkin. Nggak tahu, gue bingung. Reading sih. Mungkin menjiwai itu kan, mungkin ini pertama kali pengalaman saya juga. Readingnya itu pakai simulasi. Ketika simulasi itu, tiap scene itu kita bikin adegan juga. Ya, jadi bukan cuma baca skripnya, ya mungkin mendalaminya lewat simulasi. Kak Caca tadi sempat nonton di trailernya emosinya naik turun dengan segala macam. Susah nggak sih pada saat karakter musik dan musik keluar lagi setelah acting itu atau musik ke bawah karakter emosinya itu Kak? Enggak sih, jadi aku belajar bahwa apapun roller coaster yang dialami oleh karakter itu jangan sampai kebawa ke kehidupan aku yang sebenarnya gitu ya. Jadi seperti apapun yang dialami karakter ini, perasaannya, pengalamannya itu menjadi milik Ana aja, nggak jadi milik Caca. Gitu. Melepaskannya gimana Kak? Naruh dulu melepaskan karakter Ana setelah acting gitu gimana? Aku ada semacam teknik gitu sih untuk kayak aku jadi Caca, aku berubah menjadi Ana tuh ada tekniknya tertentu sih, susah ngejelasinnya, tapi aku lakuin itu setiap hari pas baru mau mulai sama pas sudah selesai, tapi tiap hari. Kak Caca tadi sempat bilang nyari referensi ke temen yang udah beranak di Inara, bener gak sih Kak Caca? Kan ya, karena ketemu syuting sama Inara itu kan udah hari kesekian hampir hari terakhir ya. Jadi aku ketemu dengan aku nanya-nanya lah ke banyak orang yang pernah mengalami seputar selingkuh atau diselingkuhi gitu. Terus ketemu dengan orang ini yang mengalami bertubi-tubinya udah dari diselingkuhi dan lain-lain yang dialami juga sama Ana. Dapat tahu. Turun 21 kilo, aku puasa intermittent sama olahraga karena memang di karakter ini aku dituntut untuk menjadi penampilan yang berbeda untuk karakter Ana ini biar sesuai dengan gambaran yang sudah ada di kepalanya penulis mungkin ya dan sutradara, nggak seperti aku yang sebelumnya gitu. Oke, berarti menurunkan berat badan ini memang pure karena film juga atau termotivasi juga untuk Caca hidup sehat sih? Karena karakter awalnya dan sampai ditulis di kontrak harus turun 15 kilo jadi agak-agak deg-degan juga, cuman lama-lama aku jadi menikmati proses dan menjadi sehat ini. Caca butuh dampingan itu nggak sih Caca, dokter gizi atau ahli gizi dalam menurunkan berat badan? Selain berat badan ada nggak pertanyaan yang lain? Kayak itu personal deh. Stefan ini comeback lagi setelah sekian lama, gimana? Ada kaku-kaku atau enggak sih? Kaku-kaku sih enggak, sebelum web series ini kan udah jalanin satu. Jadi mungkin udah terbiasa. Oke. Ya kalau dikasih lagi web series pasti sinetron. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Gimana sih Kak?
dari teman-teman cast yang lainnya membangun chemistry itu nggak susah, karena aku bisa merasakan bahwa dari kita ini tuh semuanya sudah datang dengan hati yang terbuka, sudah punya kemauan untuk kayak, dan udah pada tahu memang kita harus bangun chemistry di sini. Jadi ada keterbukaan dari masing-masing untuk mengenal satu sama lain lebih dekat secara personal. Jadi ketika kita harus bermain yang udah punya ikatan, udah punya hubungan tertentu apapun itu langsung terjadi gitu, karena kita sudah memupuk itu dari awal-awal kita lagi break, kita lagi nggak reading pun kita ngobrol-ngobrol. Tapi tadi ada adegan-adegan dewasa itu sejauh mana batasannya boleh dan tidak boleh? Nanti lo lihat di tayangan aja. Nah, ini juga kan ceritanya soal konselor pernikahan gitu. itu kan pasti akan timbul Buset yang kayak juga. Kak, ini kan cerita soal konselor pernikahan juga. Mungkin seberapa relate-nya sih nggak untuk konseling pernikahan setiap hubungan gitu? Seberapa relate-nya dengan maksudnya apa ya? Dengan kehidupan yang seberapa pentingnya untuk konseling pernikahan? Kayaknya nggak, jarang banget ya, hampir gak ada di antara kita yang nggak memiliki hubungan personal romantis gitu. Jadi ini sebenarnya relate ke semua orang yang pernah mengalami pernikahan, pernah mengalami nanti, pernah mengalami hubungan percintaan, bisa relate ke semuanya sih aku rasa. Yuk, pertanyaan terakhir ya. Apa? Penting banget sih kalau buat aku ya, jadi kita lebih mengenal pasangan, kita jadi bisa tahu apakah kita satu visi misi atau enggak dengan pasangan, apakah potensi-potensi yang akan terjadi di masa depan untuk kita jadi tahu sebagai pasangan yang menikah seperti apa. Oke, Oke. kita mau promo terakhir.